Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Paragraf dan Pola Pengembangan Paragraf-Paragraf dan Pola Pengembangan Paragraf. Saya sebagai moderator, nama saya Dirahma Fadilah. Dan saya Solivia. Saya Pinky Putri Amabel. Saya Fiksi Rahmawati. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Daftar isi ada pengertian paragraf, fungsi paragraf, struktur paragraf, syarat paragraf yang baik, jenis-jenis paragraf, pola pengembangan paragraf, implikasi dan pembelajaran serta pengertian paragraf. Paragraf merupakan satuan pikiran atau gagasan yang terdiri dari beberapa kalimat dan menyampaikan satu ide pokok tertentu. Dalam bahasa tulis, paragraf ditandai secara visual oleh adanya indensasi. Setiap paragraf idealnya mengandung satu kalimat utama atau topik dan beberapa kalimat penjelas atau pengembang. Paragraf menjadi elemen penting dalam membangun struktur tulisan karena menunjukkan kesinambungan logis antar ide. Fungsi paragraf yang pertama adalah menyampaikan gagasan secara runtut dan sistematis, membantu pembaca memahami struktur pikiran penulis, memecah informasi dalam satuan yang mudah dicerna, dan meningkatkan koherensi dan keterbacaan sebuah teks. Struktur paragraf. Menurut teori yang umum digunakan, struktur paragraf terdiri dari kalimat topik atau utama menyampaikan ide pokok, kalimat penjelas, mendukung, menguraikan, atau memberi contoh atas ide pokok. Kemudian ada kalimat penegas atau opsional menegaskan kembali ide pokok secara ringkas. Yang kedua ada struktur berdasarkan posisi kalimat topik. Ada awal paragraf yaitu deduktif, akhir paragraf disebut induktif, awal dan akhir paragraf disebut campuran, tengah paragraf yaitu imperatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Elsa Olivia. Selanjutnya syarat paragraf yang baik. Paragraf yang baik harus memenuhi 3 syarat utama. Pertama, kesatuan, yaitu semua kalimat hanya membicarakan satu ide pokok. Yang kedua, kepaduan atau koherensi, yaitu kalimat tersusun, logis, dan saling terhubung. Yang ketiga, kelengkapan, yaitu paragraf memiliki cukup kalimat penjelas untuk mendukung ide utama. Contoh kesalahan umum. Pertama, ada kalimat yang tidak relevan dengan ide utama. Kedua, hubungan antar kalimat tidak jelas. Dan yang ketiga, kalimat utama tidak dikembangkan secara memandai. Berikut jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu kalimat utama di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu kalimat utama di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran, yaitu kalimat utama di awal dan penegas di akhir. Yang keempat, paragraf interaktif, kalimat utama di tengah paragraf. Yang kelima, paragraf dengan ide pokok menyebar, yaitu tidak ada kalimat utama yang eksplisit, ide tersebar dalam seluruh kalimat. Pola pengembangan paragraf 1. Berikut adalah pola-pola umum dalam pengembangan paragraf. 1. Pola deduktif, dimulai dengan pernyataan umum yang diikuti penjelasan rinci. Yang kedua, cocok untuk tulisan akademik dan eksplanasi. Yang kedua, pola induktif, dimulai dengan detail atau contoh yang diakhiri dengan kesimpulan. Digunakan untuk membangun ketegangan atau penemuan. Yang ketiga, pola campuran, gabungan antara deduktif dan induktif, kalimat penegas di akhir memperkuat kalimat awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Pinky Putri Amabel. Selanjutnya ada pola pengembangan paragraf yang bagian 2. Sebab akibat menjelaskan hubungan kausal antara dua fenomena. Contohnya, karena tidak belajar ia gagal ujian. Perbandingan atau kontras, menyoroti persamaan atau perbedaan dua hal, cocok untuk analisis atau evaluasi. Ada definisi menjelaskan makna istilah dengan ciri, contoh, dan batasannya, digunakan dalam teks ilmiah atau teknis. Berikutnya, pola pengembangan paragraf 3. Contoh atau ilustrasi mengembangkan ide pokok dengan menyertakan satu atau beberapa contoh, membantu konkretisasi gagasan dan abstrak.
Deskriptif memberikan gambaran rinci tentang objek, tempat, suasana, dan lain-lain. Digunakan dalam narasi, laporan, dan deskripsi. Ada urutan atau proses, menguraikan tahapan, suatu peristiwa atau prosedur secara kronologis, cocok untuk teks, prosedur, atau sejarah. Berikutnya ada klasifikasi, mengelompokkan hal-hal berdasarkan kategori tertentu. Digunakan dalam analisis ilmiah atau laporan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Visi Ramawati. Selanjutnya, implikasi dalam pembelajaran. Yang mana yang pertama, pengenalan dan penguasaan pola paragraf penting dalam pembelajaran menulis, terutama pada jenjang SMP dan SMA. Yang kedua, guru dapat mengajarkan pola-pola ini secara eksplisit agar siswa mampu menyusun paragraf yang utuh dan koheren. Nah, yang ketiga, penggunaan berbagai pola pengembangan paragraf memperkaya kualitas tulisan siswa dan memudahkan pemahaman pembaca. Nah, kesimpulannya adalah paragraf adalah unit terkecil yang menyampaikan satu ide pokok. Paragraf yang baik harus memiliki struktur yang tepat dan dikembangkan sesuai pola logis dan sistematis. Pemilihan pola pengembangan tergantung pada tujuan komunikasi dan jenis teks. Dan kombinasi beberapa pola dalam satu tulisan dapat meningkatkan efektivitas penyampaian gagasan. Kuis dari kelompok kami atau kelompok 3. Pertanyaan pertama, manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai struktur paragraf? A. Kalimat topik selalu berada di akhir paragraf. B. Kalimat penjelas berfungsi memperkenalkan paragraf baru. C. Kalimat penegas biasanya mengandung gagasan utama dan berada di tengah. D. Kalimat penjelas berfungsi menguraikan gagasan utama dalam paragraf. Yang kedua, jelaskan 3 syarat utama paragraf yang baik dan berikan masing-masing contohnya. Kuis yang ketiga, bandingkan pola pengembangan paragraf deduktif dan induktif. Berikan contoh sederhana dari masing-masing pola tersebut. Silakan dijawab di kolom komentar ya. Dan materi kami ini disusun berdasarkan kajian dari berbagai jurnal ilmiah ya, dari 3, yaitu Devi Fitriani pada tahun 2018 dan Desti Yulita Maharani tahun 2024 dan Novi Resma. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.